Ya, shalom. Selamat sore saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya pikir hari ini worship leader, singers, choir, pemain musik sudah melayani dengan sangat baik. Kita tepuk tangan yang paling meriah untuk semua pelayan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa hari ini. Baik saudara, kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kita masih dalam tema besar kita, yaitu freedom, kemerdekaan. Dan hari ini atau sore ini yang akan saya sampaikan firman Tuhan berjudul Freedom or Freedom. Merdeka atau menghancurkan dengan bebas. Ya, merdeka atau menghancurkan dengan merdeka. Kita akan belajar lewat tema ini bahwa kemerdekaan yang sudah kita dapatkan itu bukan berarti kita bisa hidup semau gue. Kita bisa melakukan apa saja. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa ada rambu-rambu yang harus kita taati supaya kebebasan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan Tuhan berikan kepada saya bisa kita nikmati dalam hidup ini dengan cara yang benar. Mari kita bersama-sama sekali lagi membaca ayat mas kita dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama ayat emas ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, berhenti sampai di sini. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mengingatkan lewat firman Tuhan ini apa yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Yang percaya sudah merdeka, coba teriak sekali lagi, merdeka. Nah, Kristus sudah memerdekakan kita dari 2 hal yang sudah kita belajar 2 minggu yang lalu. Yang pertama, Kristus sudah memerdekakan kita dari hukuman dosa. Apa hukuman dosa? Neraka. Setiap orang yang berdosa harus dihukum. Ini konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Setiap kita yang berdosa harus dihukum binasa di neraka untuk selama-lamanya. Tapi puji Tuhan dalam anugerahnya yang besar, Yesus telah menanggung hukuman itu. Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia mencurahkan darahnya bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan kita tidak perlu dihukum lagi. Yang percaya katakan amin. Mengapa kita tidak perlu dihukum? Karena Kristus sudah menanggung hukuman dosa bagi kita. Berarti malam ini apabila kita mati, apabila malam ini kita dipanggil Tuhan, kita pergi kemana? Siapa yang percaya kita tidak akan pergi ke neraka, kita tidak akan dihukum, tapi kita akan pergi ke sorga karena Kristus memerdekakan kita. Lambaikan tangan saudara. Saudara yang angkat tangan percaya kita akan pindah ke sorga waktu tinggalkan dunia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita juga sudah belajar bahwa kita sudah dimerdekakan dari apa? Tabiat dosa atau hukum dosa. Bahwa setiap orang yang berbuat dosa itu diperbudak. Makanya kadang-kadang kita sudah bosan bikin dosa itu tapi kita nggak bisa keluar. Betul? Kadang-kadang kita sudah muak dengan dosa kita, tapi kita nggak bisa keluar. Kita dibelenggu, kita diikat. Tapi di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari setiap ikatan dosa. Dan puji Tuhan kita merdeka. Nah, hari ini kita mau lanjutkan bahwa kemerdekaan yang sudah kita miliki itu harus dijaga. Sehingga dalam ayat tadi kalimat yang terakhir saya akan bacakan. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kalau kita hidup sembarangan, saya khawatir saudara jadi Kristen diikat lagi sama dosa. Dibelenggu lagi dengan kebiasaan lama. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa-dosanya sekarang terikat lagi. Kenapa? Karena dia tidak mempergunakan kemerdekaannya dengan benar, akhirnya justru diperhamba lagi.
Makanya di dalam ayat yang ke-13, ya, Galatia 5:13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan hidup dalam dosa lagi karena sudah merdeka. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin putarkan satu video. Bagaimana orang yang mempergunakan kemerdekaannya tanpa rambu-rambu akhirnya merusak hidupnya sendiri. Banyak orang sebenarnya lagi bunuh diri, membunuh dirinya sendiri, menghancurkan hidupnya sendiri dan menghancurkan orang lain dengan kemerdekaannya, dengan kebebasannya. Penyakit-penyakit telah menggerogoti banyak orang hidup bebas seperti AIDS, ya. Dan banyak penyakit menular yang lainnya telah menghancurkan orang yang hidup bebas tapi tidak ada rambu-rambu yang benar. Nah, dalam video ini kita akan melihat beberapa artis yang hobi operasi plastik. Dan bagaimana mereka kemudian dalam kebebasannya dioperasi lagi, kurang puas suntik silikon. Dan akhirnya silikonnya habis, akhirnya suntik minyak goreng. Dan bagaimana wajahnya jadi amazing, ya amazing tanda kutip. Kita saksikan saudaraku. Berkat rekomendasi dari sang kakak, desainer rumah mode Versace pun akhirnya membulatkan tekad untuk melakukan operasi. Namun setelah operasi justru bukan bentuk yang diinginkan seperti sebelumnya, di mana Donatella Versace menginginkan bibirnya dipercantik. Dan kini bentuk wajah Donatella Versace malah terlihat aneh setelah menjalani operasi. Amanda yang merupakan transgender paling populer ini mengalami hal yang cukup menyedihkan dalam hal operasi plastik. Bagaimana tidak, setelah menjalani operasi plastik di usianya yang ke-15 tahun, Amanda Lepore justru malah mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Di mana bibirnya justru kini malah terlihat seperti Joker dan wajahnya yang tampak lebih seram. Penyanyi asal Korea ini merupakan sosok wanita yang gemar melakukan operasi plastik. Hang Myoku melakukan operasi plastik pertamanya pada umur 28 tahun dan dirinya mulai merasakan ketagihan karena hasil yang didapatkan. Ia pun tak jarang menyuntikkan sendiri silikon ke wajahnya. Namun nasib buruk akhirnya menghampiri gadis cantik ini. Karena kehabisan silikon, akhirnya penyanyi yang sangat populer di Korea ini menyuntikkan minyak goreng ke wajahnya dan hasilnya wajah Hang Myoku langsung berubah menjadi menyeramkan. Artis yang satu ini merupakan sosok artis yang paling cantik di era 80-an. Bahkan artis ini pernah menjadi ikon kecantikan film populer yang dibintanginya, yakni Splash dan Kill Bill. Namun sangat disayangkan kini artis ini kecantikannya sudah tidak bisa dikenali. Lantaran setelah menjalani operasi plastik, Daryl Hannah malah terlihat tidak cantik lagi. Implan bibir yang dilakukan oleh Nikki Cox memang sangat disayangkan. Pasalnya sebenarnya artis ini sudah sangat cantik dengan bibir sebelumnya. Dan akhirnya kini artis Hollywood ini harus menerima kenyataan karena kini bibirnya terlihat mengerikan. Latoya mengikuti jejak saudaranya sang raja pop dunia Michael Jackson dalam melakukan operasi plastik. Namun Latoya justru malah mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Hidungnya justru terlihat lebih kecil dan Latoya harus bersyukur lantaran setelah menjalani beberapa operasi, hidungnya tidak berubah bentuk. Ya, hari ini saya tidak berbicara tentang operasi plastik boleh atau tidak. Tapi kita belajar satu hal bahwa dalam hidup ini kita semua bebas. Yesus memerdekakan kita. Tapi ada rambu-rambu yang harus kita pegang sehingga dalam menjalani kehidupan di dalam Tuhan yang sudah merdeka ini kita benar-benar bisa memaksimalkan kemerdekaan yang sudah Yesus berikan. Ya, saudara semua siap belajar firman Tuhan lebih lagi? Amin. Wow, yang siap berikan tepuk tangan yang meriah ya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat ayat yang akan menjadi titik tolak bagi kita semua belajar firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 23. Ya.
Ada 3 rambu-rambu yang akan kita pegang di dalam kita menjalankan kehidupan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Perhatikan baik-baik, dikatakan begini. Segala sesuatu diperbolehkan. Dahsyat ya. Apa aja boleh. Segala sesuatu diperbolehkan. Terus benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Garis bawahi kata berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Dahsyat. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, berhenti sampai di sini. Jadi di dalam Tuhan sekarang ini sebetulnya kita tidak boleh terjebak kepada banyak peraturan. Tanpa disadari banyak hamba Tuhan telah membawa aturan-aturan yang baru. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini dosa, ini nggak dosa. Akhirnya jemaat juga terjebak. Dalam hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita selalu pikirannya legalistis. Boleh atau enggak? Dosa apa enggak? Tapi sebetulnya bukan itu. Alkitab berkata di dalam kemerdekaan yang Kristus berikan, aturannya nggak banyak, semua boleh. Makanya saudara makin dekat dengan Tuhan, aturan makin menurun. Makin intim dengan Tuhan, peraturan makin ke bawah lagi. Jadi ketika saudara, contoh misalnya suami istri, waktu baru menikah, itu aturannya banyak. Kenapa? Karena 2 pribadi belum saling kenal, mesti banyak aturan. Tidak jarang terjadi perceraian karena baru menikah hanya soal masalah memencet odol misalnya. Karena ada suami yang irit mencetnya dari bawah odolnya jadi habis bersih. Tapi ada istri yang mencetnya dari tengah biar cepat katanya. Gara-gara mencet odol aja ribut lalu dibikin peraturan pencet odol. Peraturan pakaian, peraturan masuk kamar tidur dan banyak peraturan. Tapi kalau sudah 20 tahun, 25 tahun, kalau ada yang sudah menikah 30 tahun di sini, nggak banyak peraturan. Duduk ada tamu datang, suami manggut 2 kali, itu teh panas. Dia udah tahu istrinya. Kalau gedek-gedek 2 kali gini, itu kopi susu saudaraku. Jadi kalau udah lama berhubungan, peraturan tidak terlalu penting. Hubungan, di dalam Kristus kita telah dimerdekakan. Kita anak dia Bapa, makin akrab kita dengan Tuhan bukan boleh atau tidak. Ini kita mundur berarti. Di dalam kemerdekaan yang Yesus berikan, Alkitab tadi berkata, apapun boleh. Tapi ada 3 rambu-rambunya. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, rambu-rambu yang pertama namanya apapun yang kita kerjakan itu patokannya berguna apa enggak. Nomor 1. Jadi waktu kita melakukan sesuatu, harus sesuatu yang berguna. Terjemahan New American Standard itu dengan kata profitable, berguna atau profitable. Nah kata berguna ini saudaraku atau profitable diterjemahkan dari bahasa Yunani karena Alkitab Perjanjian Baru kita bahasa aslinya bahasa Yunani itu dari kata sumphero. Sumphero artinya atau bisa diartikan mengambil bagian untuk mendatangkan keuntungan bagi orang-orang maupun keadaan sekitar. Jadi yang kita lakukan harus menguntungkan dirimu, menguntungkan orang lain, dan menguntungkan lingkungan. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya buat sebagai contoh, boleh nggak ditato? Saya nggak pernah jawab. Sebab kalau ditanya boleh, tidak boleh, dosa, tidak dosa, bukan itu. Dalam kemerdekaan dalam Kristus bukan itu lagi. Boleh enggak merokok? Saya tidak pernah jawab juga. Sebab banyak orang bertanya, boleh tidak merokok? Kalau saya bilang tidak boleh, pasti yang tanya akan bilang ayatnya di mana? Dan saya tidak bisa tunjukkan ayatnya dilarang merokok dalam Alkitab. Tulisan dilarang merokok itu adanya di pom bensin. Tulisan dilarang merokok itu adanya di mall. Tetapi pertanyaannya adalah ketika Anda merokok berguna enggak? Pasti jawabannya berguna. Ide jadi banyak. Tapi saya berpikir itu lebih banyak negatifnya. Lalu kalau saudara punya istri, pertanyaannya perokok pasif itu lebih bahaya, betul tidak? Kalau saudara di mobil,
Saudara di kamar. Kemudian saudara punya bayi yang masih umur bulanan atau tahunan, masih berapa 1-2 tahun. Itu juga perokok pasif yang sangat berbahaya untuk anak kita. Jadi selalu pertanyaannya adalah, berguna apa tidak buat saya, buat istri saya, buat anak saya, buat orang lain, dan buat lingkungan saya. Kalau jawabannya tidak berguna, maka sebetulnya perbuatan itu lebih baik dihindari. Tapi sekali lagi, kita tidak bicara dosa apa enggak. Berguna apa tidak. Dalam saudara berbisnis. Dulu sebelum saudara di dalam Tuhan dan belum mengenal kemerdekaan yang Yesus berikan. Bisnis itu yang penting gua untung. Yang penting saya untung. Orang lain gak untung, orang lain mati silahkan. Tetapi ketika Anda dalam Tuhan tidak boleh seperti itu. Dalam berbisnis kita harus untung. Tapi orang lain yang berbisnis dengan kita harus untung. Dan masyarakat juga diuntungkan. Kadang-kadang dalam bisnis kita cari uang dengan mudah. Ada banyak skema bisnis yang merugikan masyarakat. Banyak investasi yang merugikan masyarakat. Kenapa bisa terjadi? Karena banyak orang melakukan tindakan gak berpikir apakah itu menguntungkan masyarakat. Yang penting saya untung. Saya tadi baru selesai khotbah dari Living Word. Dan saya bersyukur karena ibadah kita di Living Word sekarang terus bertumbuh dan makin susah orang cari tempat duduk sekarang. Selesai saya khotbah hal yang sama ini, ada seorang yang datang memberikan kartu nama pada saya. Terus saya lihat, terus dia bilang, tapi ini bisnis baru 1 minggu Pak. Bisnis saya yang lama sudah saya tutup. Saya tanya kenapa? Seperti khotbah Bapak tadi, bisnis saya menguntungkan buat saya. Tapi merugikan masyarakat. Merugikan teman bisnis saya. Saya cuma gak tanya apa itu, apa narkoba, saya juga gak ngerti. Saya udah tutup. Dalam saudara berbisnis, pebisnis Kristen, dia bukan hanya memikirkan dapat untungnya banyak. Tapi dia berpikir bagaimana saya untung, rekan bisnis saya untung, dan masyarakat diuntungkan. Yang setuju katakan amin. Gaya bisnis kita berbeda. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Seorang konglomerat pernah berbicara kepada saya. Dan konglomerat ini berkata, "You tahu nggak apa rahasia kekayaan saya?" Saya bilang saya nggak tahu. Terus dia bilang, salah satunya saya selalu memikirkan orang yang berbisnis dengan saya itu untung. Jangan pernah kita berbisnis, orang yang berbisnis dengan kita nggak untung. Bahkan sampai brokernya pun kita kasih keuntungan besar. You tahu kenapa saya bisa punya tempat-tempat yang strategis di Jakarta? Tanah-tanah yang paling strategis di Jakarta dengan harga yang murah? Saya jawab saya juga nggak tahu. Karena saya membayar broker lebih besar dari yang lain. Ada banyak orang menekan broker. Kalau biasanya 2% atau 2,5%. Karena transaksinya besar, maka si bisnismen berkata, ini transaksinya besar ya. Lu fee-nya jangan 2,5% dong. Gua potong 1% jadi sekitar 1,5% aja. Ini membuat broker nggak senang sama kita. Sekarang kenapa semua broker kalau punya tanah, punya informasi tentang tanah yang murah, mau jualnya ke siapa? Ke saya. Saya nomor 1. Kenapa? Setiap broker berurusan dengan saya, dia tahu paling menguntungkan berbisnis dengan saya. Jadi sebuah prinsip ketika kita mulai memikirkan keuntungan orang lain dalam bisnis kita, dalam hidup kita, maka kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ini menjadi prinsip kita. Apalagi kita misalnya punya bakat. Punya bakat entah menyanyi, entah bermusik atau menulis. Pernahkah saudara mendengar ada satu buku yang menghebohkan dan bestseller, judulnya 50 Shades of Grey. Siapa yang pernah dengar? Angkat tangan, yang pernah dengar? Wow, banyak. Oke. 50 Shades of Grey itu adalah buku yang isinya tentang seks. Dan buku ini begitu laris karena orang suka berfantasi dan memikirkan tentang berhubungan seks yang agak bermacam-macam. Dan begitu meledaknya buku 50 Shades of Grey ini akhirnya difilmkan. Tapi setelah filmnya jadi boom juga, maaf dilarang beredar di Jakarta. Kasian deh lo. Orang Jakarta mau nonton film 50 Shades of Grey gak bisa. Tapi dahsyatnya saudaraku, bapak-bapak
terbang khusus ke Singapura. Bukan untuk shopping, tapi untuk nonton 50 Shades of Grey. Seorang yang punya kemampuan berimajinasi yang luar biasa sampai orang membaca itu bisa naik, saudaraku. Tapi ternyata berdasarkan survei, buku ini telah berdampak sangat negatif. Sangat merugikan. Karena tingkat orang free sex di kantor itu meningkat luar biasa. Tadinya nggak ada perasaan apa-apa, sejak ada buku itu orang mulai berfantasi di mana-mana berhubungan seks. Di kantor, di mana, dan terjadi hubungan. Pernikahan mulai goyah dan angka perceraian meningkat. Nah, kenapa saya cerita hal ini? Ada hubungannya dengan anak saya. Anak saya itu menceritakan tentang buku ini karena dia punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah saudara mengingat atau saya pernah cerita bahwa ternyata anak saya punya bakat menulis. Jadi waktu dia mulai kuliah di Singapura, temannya di Singapura memperkenalkan tentang sebuah web internasional namanya Wattpad. Wattpad ini, saudaraku, memuat orang-orang yang nulis amatiran itu mengupload di situ. Nah, ini temannya bilang, aku sudah bertahun-tahun upload cerita, banyak yang baca dari seluruh dunia. Akhirnya anak saya mulai menulis. Dan responnya dahsyat, dalam 1 bulan yang membaca puluhan ribu. Sedangkan temannya ini udah bertahun-tahun mengupload ceritanya hanya ribuan. Dan setelah 1 tahun, hari ini 1 tahun lebih, pembaca anak saya itu 1 juta lebih dari seluruh dunia. Lalu satu hari, apa yang dia tulis di Wattpad itu sekarang sudah dibukukan. Dijual sebagai buku, sudah dicetak dan dijual online. Saudara bisa membeli di Amazon.com dan .com yang lain. Tapi yang penting adalah pertanyaannya adalah, dia bertanya gini, Papi, ini banyak pembaca aku dari seluruh dunia memberikan komentar, cerita kamu bagus dan pembacanya memang banyak. Kekurangannya 1. Saudara tahu apa kekurangannya yang dia usulin? Enggak ada bumbu-bumbu seks. Kalau kamu ceritanya ada bumbu seks, wah keren. Langsung double yang baca. Sekarang mana ada sih cerita percintaan yang enggak ada bumbu-bumbu seksnya? Lalu dia tanya sama saya, boleh enggak Papi? Saya enggak jawab boleh atau tidak. Tapi saya hanya bilang, Tuhan telah memberikan karunia kepada kamu untuk menulis. Dan tulisan kamu telah membuat banyak orang menunggu. Kalau dia seminggu nggak upload sambungannya, itu udah masuk email. Buruan, I am die katanya. Karena mau baca ceritanya, sambungannya, gila nggak? Kamu terserah kamu, tapi Tuhan telah memberikan potensi itu kepada kamu. Apakah kamu menulis cerita-cerita yang membuat orang fantasinya pikir jorok? Membuat orang pacarannya tambah jorok? Atau kamu tetap bertahan dalam posisi itu dan toh kamu punya cerita banyak orang baca dan mulai sekarang kamu bikin dong buku-buku lain yang menginspirasi orang. Bikin buku-buku yang bisa membuat orang lain terberkati dengan buku yang kamu tulis. Jadi ini adalah salah satu ketika kita mulai bergumul, apa yang kita lakukan? Pertanyaan besarnya adalah apakah itu berguna? Profitable? Berguna bagiku? Berguna bagi orang lain? Berguna bagi masyarakat. Ini yang menjadi patokan kita. Dan saya harap dalam posisi apapun, entah saudara bisnismen atau saudara punya potensi untuk mengerjakan sesuatu, selalu pikiran kita, aku merdeka melakukan apapun. Tapi Tuhan memberikan pesan dan rambu-rambu, biar yang kulakukan berguna, profitable untuk hidupku, untuk hidup orang lain dan masyarakat di sekitarku. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, rambu-rambu yang kedua di dalam kita mempergunakan kemerdekaan kita adalah perbuatan kita itu harus membangun. Terjemahan Alkitab bahasa Inggrisnya build up. Ini menurut New American Standard, build up. Dari kata Yunani, dari kata oikodomeo.
Oikodomeo. Apa itu oikodomeo? Artinya adalah build someone up. Helping them to stand. Kata oikodomeo ini sering dipergunakan untuk kontraktor yang sedang membangun rumah. Kalau membangun rumah itu dari nggak ada jadi ada. Tapi kata yang sama juga dipergunakan untuk orang atau kontraktor dari rumah yang jelek, yang rata atau yang hancur itu dibuild kembali, dibangun kembali. Itu memakai kata yang sama, ya, oikodomeo. Nah, artinya apa? Artinya apapun yang kita lakukan, patokannya, rambu-rambunya adalah itu harus membangun orang lain. Baik mentalnya, semangatnya, maupun juga dalam segala aspek yang lain yang sedang terpuruk. Mungkin ekonominya. Jadi yang kita lakukan adalah sesuatu yang bukan meruntuhkan, tapi membangun. Karena ini dua hal yang tipis. Bisa lewat perbuatan kita, tapi juga bisa lewat perkataan kita. Ini tajam, saudara. Dan Tuhan ingin sebelum saudara ngomong, coba mikir, ini membangun atau meruntuhkan. Kalau saudara bilang bego lu ya, udah bego jelek lagi lu, hidup lagi lu. Itu kira-kira membangun atau meruntuhkan? Saya pernah cerita di sini ada seorang ibu minta didoakan. Karena sudah 3 malam tidak bisa tidur. Hanya gara-gara orang bilang apa? Gendut lu. Hati-hati loh, kadang-kadang ngomong gendut itu meruntuhkan. Bukan hanya ibu itu yang tidak suka dibilang gendut, saya pun saya bilang tidak suka dibilang gendut. Makanya kalau bilang gendut mesti diganti dengan apa? Seger lu gitu. Ini sampai 3 malam gak bisa tidur. Waktu saya tanya, kok bisa sih cuma dibilang gendut aja gak tidur 3 malam. Bilang gendutnya 3 kali pak soalnya. Baru ketemu, ya apa kabar? Gendut lu, langsung gendut saudaraku. Lagi ngobrol-ngobrol soal baju, lu apa S? Lu apa M? Wah gak muat lu M. Lu double L lu. Lu gendut, nah gendutnya kedua ini yang bikin tambah dalam dia. Lewat perkataan kita, apakah kita meruntuhkan atau kita membangun? Lewat perbuatan kita, apakah kita bikin orang lebih miskin, lebih tidak berdaya, atau membuat orang lain lebih berdaya? Saya punya saudara dan saya bangga dengan saudara saya. Kenapa? Bukan karena dia kaya, dia bukan orang kaya, tapi dia punya multi talenta. Dia suka bikin coba-coba, sehingga keahliannya banyak. Dia bisa bikin mie, yang saya baru tahu bikin tahu, masakan-masakan yang terbaru, kue-kue, padahal cowok. Jadi dia tuh di gereja, kerjanya suka melihat kalau ada orang susah gitu ya, didatengin. Pak kok kelihatannya agak beban berat. Oh iya, ekonomi saya kurang pak. Gajinya kecil, gak cukup buat anak sekolah. Terus saudara saya bilang apa? Bapak mau gak saya ajarin? Saya ajarin apa? Bapak buka aja itu warung jual mie ayam. Oh ya mau saya jual mie ayam, tapi saya nggak bisa bikin mie-nya. Tak ajarin itu bikin mie. Itu mie-nya saudara, orang Jawa bilang kenyil-kenyil. Nggak tes gitu. Dikasih bumbunya ayam yang dipotong-potong, dicincang. Haujek saudaraku. Enak sekali. Kalau saya pergi ke kotanya dia, itu mie terkenal sekarang. Itu saudara bayangkan, orang yang ekonominya terpuruk bisa bangkit. Build up ekonomi orang itu. Satu lagi kemarin itu maksud saya beberapa waktu yang lalu waktu saya ketemu. Dia baru tolong orang jualan itu tahu. Tapi untungnya dikit. Kenapa? Tahu yang dia jual itu dia ambil dari pabrik tahu. Kan itu labanya tipis marginnya saudara. Lalu saudara saya bilang gini, kalau kamu jualan tahu ambil dari pabrik, labanya tipis, ekonomi kamu gak bisa bangkit. Iya tapi gimana caranya? Bikin tahu sendiri. Dia jawab apa? Saya cuma bisa jualan,
nggak bisa bikin. Mau nggak tak ajarin bikin tahu? Loh, Bapak bisa? Bisa diajarin bikin tahu. Sekarang bisa bikin tahu sendiri, saudara. Dan orang yang membangun ekonomi orang lain, ekonominya diberkati Tuhan. Dia lagi bikin percobaan-percobaan. Saudara pernah dengar black garlic nggak? Ini black garlic sekarang mulai banyak orang suka. Di restoran-restoran yang mahal itu topping atasnya itu black garlic. Black garlic itu makanan orang kaya di Korea dan Jepang. Kalau saudara import black garlic itu jutaan harganya, sekilo. Dan black garlic ini saudaraku bahan dasarnya kan bawang putih biasa. Diproses putih jadi hitam. Kalau berhasil memprosesnya, saudara makan itu black garlic rasanya manis. Kalau dimakan pahit itu gagal. Dibuang aja. Modalnya berapa sih sekilo? Saudara tanya sama yang biasa beli bawang putih sekilo berapa? Harganya di Jakarta sekilo 800 sampai 1 juta. Orang-orang pada naruh duit, belum jadi udah naruh duit. Kenapa? Itu harganya berapa sih bawang putih? Gak sampai goban kan? Kalau dia jual berapa ratus ribu aja, berapa ratus persen? Pada saat kita bangun orang lain, hidup kita juga diberkati Tuhan. Pada saat kita memikirkan membangkitkan orang dari keterpurukannya, saudara pun diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Gereja kita juga gereja yang diberkati Tuhan. Siapa yang setuju bahwa gereja kita diberkati Tuhan? Lambaikan tangan. Wow, luar biasa. Besok saya berunding ini, kalau berhasil maka kita jebol kita punya gereja. Ya, karena kita akan pindahkan kantor-kantornya. Ya. Kita diberkati. Tahun lalu kita beli Baywalk dengan nilai ratusan miliar. Kita membeli tempat ini harganya juga sekarang ratusan miliar. Saudara, ada banyak orang bertanya, kenapa gereja kita diberkati Tuhan? Kenapa NDC diberkati Tuhan? Nah, saya suka sharing. Gereja kita diberkati Tuhan karena kita membangun gereja lain. Amin. Saudara tahu kita sudah bangun berapa gereja di seluruh Indonesia? Tidak pakai merek NDC loh. Kita bangun lepas, bangun lepas. Cuma kita jarang promosi, makanya saudara mungkin nggak lihat ya. Kadang-kadang ditayangkan. Kita sudah membangun 900 gereja lebih di seluruh Indonesia. Wow, tepuk tangan lagi. Dan kita telah membantu setiap bulan ribuan pendeta di seluruh Indonesia supaya mereka bertahan. Dan saudara tahu bahwa dana yang dikeluarkan tiap bulan tidak sedikit. Minimal 0,5 miliar tiap bulan kita harus keluarkan. Pada saat kita kekurangan dana, ada godaan dalam hati saya untuk menghentikan ini sementara supaya kita bisa bayar lebih banyak ke Baywalk. Tapi selalu Roh Kudus menahan saya dan berbicara dengan tegas bahwa kenapa gereja kamu diberkati? Karena kamu membangun gereja yang lain. Dan kita tidak bisa menghentikan hal itu. Masa orang udah pasang pondasi kita nggak bangun? Lalu kita hentikan. Tetapi inilah kuncinya mengapa kita diberkati Tuhan. Saudara lihat kor-kor di tempat kita bukan hanya bangun gereja. Ya, kor-kor yang Pak Riki tahu juga kor-kornya siapa tuh yang di NCH 2. Kumpulin dana, pergi ke NTT, bangun sumur, bor. Kan di NTT banyak kekeringan, kita serahkan ke bupatinya. Dan karena kita membangun orang lain, membangun ekonomi orang lain, maka kita diberkati oleh Tuhan. Jadi apapun yang saudara kerjakan, kalau saudara fokus membangun, jadi berkat untuk orang lain. Memberdayakan orang lain, bukan mempedaya ya, tipis bedanya loh. Bukan mempedaya, tapi memberdayakan orang lain, membangkitkan ekonomi orang lain. Saya percaya saudara pasti dibangkitkan oleh Tuhan dengan berkat yang jauh lebih hebat. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini patokannya, saudara merdeka. Merdeka, bikin apa saja boleh? Boleh. Tapi patokan yang kedua adalah membangun. Bukan menghancurkan, bukan meruntuhkan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir, tidak menimbulkan syak dalam hati orang. Tidak menimbulkan syak dalam hati orang. Maksudnya jangan sampai orang lihat saudara, imannya jadi lemah. Syak ini salah satunya bisa juga diartikan batu sandungan lah.
buat orang lain. Jadi saudara merdeka melakukan apapun terserah. Mau jumpalitan juga terserah. Tapi jangan sampai ketika orang lain melihat saudara, orang jadi syak. Kita baca ayatnya ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 32. 1 Korintus pasal 10 ayat 32 berkata begini. Janganlah kamu menimbulkan apa? Syak dalam hati orang. Orang lihat perbuatan kita, kenapa ya dia begitu ya? Baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Pokoknya sama siapa aja jangan menimbulkan syak. Terjemahan bahasa Inggris berkata begini. Ini khusus yang berhubungan dengan ayat tadi. Don't lead others into sin by your mode of life. Jangan gaya hidupmu atau perbuatanmu itu membawa orang hidup dalam dosa. Atau kita menjadi batu sandungan. Apalagi pada saat saudara percaya kepada Yesus, saudara punya status berbeda. Sebelum saudara percaya kepada Yesus, orang gak peduli dengan tingkah laku saudara. Tapi begitu saudara percaya pada Yesus, tiba-tiba orang perhatikan kita loh. Saya juga gak ngerti kenapa. Apakah saudara setuju sejak saudara percaya pada Yesus, tiba-tiba orang perhatikan kita? Mengapa? Karena Alkitab berkata, kamu adalah apa? Terang dunia. Kalau terang dunia itu dilihat. Kalau lampu mati, saudara nyalain lilin, itu kan sumber terang. Saya mau tanya, kalau lampu mati, saudara nyalain lilin, ditaruhnya di mana? Nggak mungkin di kolong. Kalau di kolong nggak bisa mancar cahaya. Taruhnya di mana? Mesti di atas meja ya. Supaya apa? Supaya terpancar. Jadi mau nggak mau saudara ini dilihat orang. Jangan saudara berkata gini, bebas. Alkitab bilang kok tadi Pak Yosya bilang apa aja boleh, betul. Tapi ada rambu-rambunya. Jangan bikin orang syak. Atau membuat orang lihat gaya hidupmu dipimpin kepada dosa. Apalagi kalau saudara sudah pelayanan. Nah itu tambah orang lihat saudara. Betul nggak? Saudara nggak nyadar ya banyak orang top di sini loh. Begitu saudara manggung aja dikit di sini. Ayo kemana-mana. Tuh yang kemarin tuh. Wah aja yang begini-begini tuh. Iya kan? Ya. Saya ingat waktu Lady Di. Zaman-zamannya Lady Di. Itu kayak demam rambut Lady Di. Betul nggak? Itu ibu-ibu. Semuanya potongan rambut Lady Di. Sampai saya baca, ibu-ibu Amerika aja semua potongannya Lady Di. Kayak ditekuk pendek kayak bob ya Pak ya. Kenapa? Orang makin di atas, orang banyak lihat. Itu waktu itu ada satu film waktu saya remaja pemuda tuh ya. Film yang dibintangi Tom Cruise. Tom Cruise kan bintangnya film apa nih sekarang ini? Mission Impossible. Ya, Mission Impossible tuh boleh ditonton. Itu dari Alkitab tuh Mission Impossible tuh. Ya kan? Kan mujizat itu Mission Impossible kan. Itu Tom Cruise waktu zaman saya remaja pemuda itu membintangi satu film judulnya Top Gun. Masih ingat gak? Wah waktu itu saya tinggal di Surabaya. Itu orang tergila-gila dengan Tom Cruise. Semua pemuda Surabaya potongannya Top Gun. Potong gini. Saya kalau motong rambut paling enak, paling gampang saudara. Ya, saya langsung duduk di salon, tukang cukurnya datang. Dek, potong gaya apa? Top Gun, udah tahu dia. Kenapa? Jadi figur, idola. Setiap saudara itu idola. Saudara adalah idola, saudara adalah terang dunia, orang lihat saudara. Saudara tuh hero minimal untuk anak saudara. Anak itu masih kecil lihat papinya tuh nggak ada orang seganteng papinya, betul nggak? Nggak ada orang sehebat papinya, karena dia cuma tahu papinya kan. Saudara lihat anak-anak itu gaya-gayanya mirip papinya. Kalau papinya gaya jalannya gini, kayak gorila, anaknya begini jalannya. Saya pernah lihat
papinya dikit-dikit garuk-garuk. Sambil palanya tuh kayak sarap ya. Anaknya sama kalau ngomong. Gitu loh, bingung saya. Nggak ngerti saya. Saya masih ingat waktu gereja kita masih kecil ya, di satu tempat aja. Saya suka undang pendeta-pendeta muda seumuran saya dari gereja besar. Itu ternyata gayanya juga mirip. Satu sama lain. Kita belum bisa ngundang senior pastornya, kita undang aja pendeta-pendeta mudanya di situ. Tiap kali khotbah, doa, itu gaya doanya tuh unik. Rada ada nyedotnya, saudara. Oh Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Kok ada set-setnya gitu. Terus berapa bulan kemudian saya undang pendeta lain tapi dari gereja yang sama. Mirip-mirip loh. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Oh tidak ada yang seperti Kau. Saya bilang ini kok kayak ada mirip-mirip gitu ya. Nah satu hari pendetanya yang seniornya itu, gembalanya bisa saya undang. Begitu dia naik mimbar, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Di situ saya baru tahu kenapa semua pendetanya, karena gembalanya begitu. Jadi kita jangan berpikir kelakuan kita semua itu gak punya dampak. Makanya kalau misalnya ada di KOR ya, mengumpulin dana 200 juta. Kalau gak salah bikin sumur bor di NT itu 200 juta. Saya denger saudara ya, diumumin di KOR-nya doang. Saudara kita mau bikin sumur bor di NTT, biayanya 200 juta. Ini nomor rekeningnya, tolong yang punya hati mau nyumbang, kirim ke rekening ini. Baru 2-3 hari udah di BB lagi. Yang mau nyumbang gak usah, udah cukup. Keren gak? Orang menyumbang cukup. Waduh keren banget. Jadi luar biasa dalam KOR kita ngumpulin uang ratusan juta antar mereka aja udah lebih dari cukup. Orang kirim gak usah udah lebih. Tunggu next project. Keren. Saya mau tanya, kenapa anggota KOR bisa begitu suka memberi? Saya yakin KOR leadernya suka memberi. Setuju gak? Anggota lihat KOR leadernya. Oh, engkau leader saya itu suka memberi. Nular. Kenapa KOR leadernya suka memberi? Ayo saya tanya. Kenapa? Karena koordinatornya suka memberi. Baru sekarang nih jawab nih. Sekarang. Kenapa koordinatornya suka memberi? Karena gembalanya suka memberi. Karena orang lihat ke atas. Orang meneladani yang atas. Begitu pendetanya pelit, saya jamin koordinatornya pelit. Begitu koordinatornya pelit, saya jamin core leadernya pelit. Begitu core leadernya pelit, saya jamin anggotanya pelit. Orang saya yang lihat. Makanya saya katakan, semuanya boleh lakukan, tapi orang lihat kita loh. Jangan timbulkan syak. Kalau bisa perbuatan kita membawa orang lebih dekat sama Tuhan, naik kelas. Membuat orang lebih cinta Tuhan. Ya, karena semua kita orang lihat kita. Makanya saya percaya, kita menanamkan nilai-nilai. Tiap gereja itu punya value, punya nilai. Makanya nanti kita akan tayangkan juga, karena ada banyak orang mungkin yang datang baru nggak tahu value NDC itu apa. Kita punya value. Dan setiap gereja itu kayak keluarga. Saudara sedang masuk dalam sebuah keluarga. Tiap keluarga punya value, punya nilai. Dan kita menghidupi itu. Dan kita percaya orang memberi, dia pasti diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Jadi hari ini yang kita belajar adalah 3 hal ini. Rambu-rambunya. Semua boleh, boleh. Kita gak usah bikin peraturan-peraturan baru. Makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Saya mau katakan kepada saudara semua. Atau saya tanya dulu. Apakah menurut saudara semua makanan boleh dimakan? Cacing boleh dimakan gak? Kecoa boleh? Kalau mau silahkan.
Rasul Paulus berbicara tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan Paulus berkata, boleh nggak makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Boleh. Jadi jeruk habis sembayangan boleh dimakan? Boleh. Lengkeng, leci, semua boleh. Wah, rakus ya. Bukan rakus, memang boleh. Tapi Rasul Paulus kemudian berkata, namun apabila ada orang yang lemah imannya melihat kita makan, lalu mereka lemah imannya, kok pendeta gua rakus nih. Makanan sudah persembahkan pada berhala dimakan sama Pak Yosia. Lalu imannya lemah, maka saya jadi dosa. Makanya Paulus akhirnya berkata, jadi kalau gara-gara soal makan daging orang lemah imannya, aku seumur hidup tidak akan pernah makan daging itu. Cuman orang motongnya di situ, makanya ada orang gak boleh makan daging katanya. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, semua boleh. Tapi kalau gak boleh sama dokter, itu kan untuk kebaikan saudara harus berguna dong. Jangan kolesterolnya gimana dong. Bukan soal dosa atau tidak dosa, kita gak bicara dosa atau tidak dosa. Tapi harus berguna, harus membangun dan tidak menimbulkan syak. Dan inilah prinsip kemerdekaan di dalam Kristus. Dan saya berdoa kita belajar banyak hari ini. Ingat, jangan sering nanya boleh apa tidak boleh. Dosa apa tidak dosa. Kita punya 3 patokan ini. Dan berjalanlah dalam kemerdekaan yang Yesus sudah berikan.